metode tertentu. Bapak Ibu cari saja. Ada satu ahli yang bicara tentang penggunaan metode yang tepat dan praktis. Itu aja cukup itu. Itu menjadi landasan teoritis. Jadi saya perlu sampai banyak-banyak. Nanti karena di dalam prakteknya itu lebih banyak bekerja. Bapak Ibu bekerja dengan hasil. Bapak Ibu bikin tes, Bapak Ibu lihat hasilnya, Bapak Ibu periksa, Bapak Ibu bikin kesimpulan, ternyata belum, maju pada tahapan yang berikut lagi, oke bikin refleksi, oh ternyata belum, bikin lagi, sudah, ternyata sampai dengan berikutnya yang diarahkan KKM sudah bisa selesai. Itu tindakan. Makanya itu dinamakan penelitian tindakan kelas. Jadi bikin refleksi. Udah, oh ternyata belum, bikin lagi refleksi. Oh ternyata belum, kalau begitu ini harus ada tindakan lain. Kalau tindakan lain yang mana? Kalau yang tadi kita pakai model itu harus diganti, pakai yang model ini. Itu. Jadi kalau sudah 2 kali, coba 3 kali. Syaratnya cuma 3 kali. Kalau 3 kali coba dengan harapan mencapai KKM 7, ternyata sampai 3 kali bikin belum, itu berarti kita harus positif. Apa yang salah? Mungkin modelnya yang salah. Kita ganti model. Tetap rumusannya sama, cuma modelnya yang diganti. Misalnya kita pakai metode. Ketika kita pakai model atau metode, pakai metode tertentu, maka pasti yang kita lakukan pada saat pembelajaran itu adalah sintaknya pasti berbeda-beda. Gampang Bapak Ibu. Tanpa pendekatan yang umum Bapak Ibu sekarang pakai itu. Tinggal Bapak Ibu kolaborasinya di materi ini pakai apa, di materi ini pakai apa, di materi ini pakai apa. Selesai Bapak Ibu. Yang penting alat ukurnya jelas. Bapak Ibu mau bikin pakai materi ini, bikin pembelajaran, bikin soal baik-baik. Karena mau ukur nih, bikin soal. Lalu jaga. Ketika kita bikin penelitian, kita butuh kejujuran. Semua siswa harus bekerja dengan jujur. Tidak boleh ada yang waktu Bapak Ibu bikin penelitian, kalau 20 siswa, suruh satu dulu sana, satu di sini. Ini kan kita mau teliti nih, kita mau dapat hasil yang betul-betul. Jadi itu bagian dari modal. Jadi dia sederhana dan dia bekerja dengan proses yang tumbuh dari aktivitas kita. Udah, jika dikaitkan dengan jenis penelitian PTK dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif dan eksperimen. Karena dia kualitatif Bapak Ibu, pasti hasil kualitatif itu dalam bentuk apa? Hasil kualitatif. Ya, kesimpulannya dalam bentuk apa? Statistik ataukah kesimpulannya dalam bentuk narasi? Pasti deskripsi kan? Cuma deskripsi saja. Yang perlu pakai yang mesti pakai yang statistik tidak perlu. Habis penelitian tinggal bikin deskripsi. Dari hasil penelitian ini ternyata penggunaan metode ini atau model ini atau dengan menggunakan cara ini terjadi peningkatan. Itu hasil. Sama bukan? Kalau Ibu sudah bikin penelitian. Tidak ada seorang pun yang berikut dikatakan sebagai penelitian yang benar karena peneliti diawali dengan perencanaan. Pasti Bapak Ibu, kalau kita dulu di perguruan tinggi mesti bikin apa? Bikin proposal. Kalau Bapak Ibu, sampai di sini kita tidak butuh proposal. Kita hanya butuh perencanaan. Mulai menentukan masalah. Nanti kita lihat terus. Intinya dari karakteristik PTK setidaknya memiliki karakteristik yang terbaik. Bapak Ibu ini penting didasarkan pada masalah yang dihadapi oleh guru atau siswa di kelas. Yang berikut, adanya kolaborasi dalam pelaksanaan. Kolaborasi itu bisa 1 orang, Bapak Ibu, bisa 2 orang meneliti, bisa 3 orang meneliti. Contoh Bapak Ibu, kita guru matematika atau guru agama ada 3, mau teliti, udah. Kita pakai Alif kelas jadi sampel dulu. Alif bantu kita untuk bawa, bikin membantu mendatakan, iya kan? Misalnya memeriksa hasil, kemudian menyampaikan pandangan. Nanti ketika di kelas berikut kita bertiga jadi tim. Ibu bagian bikin penelitian, kata lo siap bantu. Kalau kerja begitu kan kerjanya kolaborasi antara 3 orang kan enak. Betul Bapak Ibu kan? Enak, bisa saling membantu untuk mempercepat proses. Bapak Ibu kan? Yang berikut Bapak Ibu, penelitian sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Jadi sebagai praktisi, ketika kita melihat sesuatu dan kita mencoba untuk meneliti, kita harus punya sesuatu refleks terhadap masalah itu. Bapak Ibu lihat praktisi, misalnya praktisi ekonomi, tadi malam ada diskusi ekonomi yang begitu kuat antara ini Jokowi dengan ini Prabowo. Nah, para praktisi itu mereka melihat gejala yang ada, lalu mereka mulai mendeskripsikan sekaligus menyampaikan refleksi. Oh, kenapa begini? Menurut saya harus begini. Kenapa begini? Oh, harusnya begini. Harusnya begini. Jadi ada praktisi yang menyampaikan sesuatu dari hasil refleksi. Yang berikut adalah peneliti sekaligus sebagai yang berikut bertujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktek
instruksional. Istilah itu sekarang kelihatan ada mau hilang kan? Jadi istilah ini para ahli dari dulu pakai istilah instruksional. Dulu kita pakai istilah belajar mengajar. Sekarang di kurikulum 2013 kita pakai istilah pembelajaran. Padahal sebenarnya ini adalah instruksional. Artinya ada instruksi yang harus diwujudkan. Nah, guru memberi instruksi, siswa laksanakan instruksinya. Sesudah itu siswa wajib juga memberi instruksi apa yang harus. Jadi istilah-istilah ini ya kalau ditulis, kalau buku-buku di bawah tahun 90-an pasti buku menunjukkan banyak istilah-istilahnya. Kemudian dilaksanakan dalam rangkaian paling kurang itu ada 3 siklus. Ini sebetulnya ya, tapi pasti nah, kalau ternyata dia lebih baik. Bapak Ibu, yang pertama karakteristik dari PPK itu adalah yang pertama kritik refleks. Jadi kita mencoba untuk melihat sesuatu dan kita mengkritiknya. Ketika yang kita mengkritik lalu yang negatif itu kita rubah jadi positif, maka itu adalah hasil penelitian. Jadi kita kritik maka ada refleks. Ada refleksinya itu yang hasil. Itu yang dimaksud dengan jadi penelitian itu dalam waktu 2 bulan itu bisa terlihat hasilnya. Ya. Yang berikut Bapak Ibu kritik dialektis. Karena kritik ini akan berkaitan dengan perilaku keseharian atau dialek-dialek yang muncul di sekitar kita, maka dia akan menjadi bagian dari kritik dialektisnya terjadi di seputar masalah yang ada di sekolah. Yang ketiga, kolaboratif. Pekerjaan ini harus menjadi pekerjaan kolaborasi. Kolaborasi antara baik itu peneliti, kamar itu juga ada kepala sekolah, ada teman dan sahabat, ada juga siswa dan ada lingkungan. Jadi harus kolaborasi ya. Yang berikut, Bapak Ibu, resiko. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang biasanya kita tunggu aja di sini. Supaya penelitian itu cepat punya hasil, maka biasanya peneliti langsung mengambil resiko. Resikonya apa? Bapak Ibu, mengajar selesai, oh ternyata ada begini, oh resiko saya. Ini harus saya. Jadi dia mengambil resiko untuk melakukan ya sebuah tindakan terhadap apa yang dia temukan, itu resiko yang diambil. Dengan catatan, kalau dugaan awal itu tidak sama, maka hasil penelitiannya itu dianggap gagal. Jadi dia mengambil resiko dengan mencoba meneliti suatu masalah itu dengan asumsi awal. Oh, ini mengapa terjadi seperti ini. Jadi, Bapak Ibu, itu resiko. Tapi rata-rata resiko itu tidak banyak terjadi. Susunannya jamak, Bapak Ibu. Nah, susunannya jamak ini di sini terlihat. Oh, ternyata di satu kelas itu satu orang bisa diteliti, satu masalah bisa diteliti oleh 3-4 orang. Misalnya tentang proses belajar, satu orang menggunakan metode, satu orang meneliti tentang pengelolaan kelas, penyangkut guru, satu orang mengelola tentang bahan ajar, satu orang meneliti tentang penggunaan bahan ajar, satu orang meneliti tentang evaluasi. Jadi dia jamak dalam satu persoalan, dalam satu masalah, tapi beberapa orang bisa melakukan penelitian pada satu objek. Contoh kalau guru mengajar lalu ada hasil yang rendah. Nah, satu orang meneliti apakah guru ketika mengajar ini mengapa hasilnya rendah? Mungkin pengelolaan kelas. Satu orang meneliti tentang pengelolaan kelas. Satu orang tulis tentang pengelolaan kelas itu. Yang berikut satu orang tulis tentang penggunaan metode. Oh, ternyata penggunaan metodenya yang jadi masalah. Ya, tulis dan kita teliti. Oh, mengapa penggunaan metode ini tidak cocok. Yang satu orang misalnya tentang analisa tentang tes. Ya soalnya materinya ini, metodenya ini, tapi tesnya tidak memberi dampak karena soalnya mungkin cuma soal benar salah gitu. Ya Bapak Ibu ya, karena soal misalnya menentukan benar salah, ya sudah kalau benar salah itu kan tentu sih banyak tidak menemukan apa sesuatu yang bisa kita teliti karena sifatnya tertutup. Ya kalau benar-benar menurut dia benar ya benar, siapa yang mau bilang itu salah. Ya jadi kita pakai model. Ya banyak. Bisa juga orang yang teliti tentang penggunaan waktu. Ya Bapak Ibu ya, dalam proses pembelajaran bisa kita lihat
Ibu 2 jam, ternyata ibu mengajar sampai 2 jam tidak bisa tuntas ya. Maka kita lihat, oh mengapa? Kita teliti, oh ternyata dari hasil penelitian itu yang pertama, guru yang biasa-biasa lancar bisa mulai terlalu lancar. Guru yang maksud saya tak boleh lancar terlalu banyak, nanti buang waktu terlalu banyak. Dan itu biasanya ada dampak. Kalau kita bikin refleksi terjadi itu kalau banyak cerita macam cerita ini masih mau terbuang habis, materi sih habis. Oh tapi ceritanya habis. Ceritanya habis, materinya habis. Kemudian nih Bapak Ibu, ya internalisasi, ya internalisasi teori dan praktik. Jadi di sini kita mencoba untuk melihat sebuah teori, lalu kita bandingkan dengan kondisi real. Lalu kita menarik kesimpulan. Kesimpulan itu didahului dengan penelitian. Jadi teori kemudian kita buat sehingga ada kebenaran yang bisa kita buktikan atau ada penyimpangan yang kita buktikan dari hasil penelitian. Yang berikut Bapak Ibu dari PTK. Satu PTK dia diagnostik. Ini semacam tes. Tes kalau kita uji. Bapak Ibu sampai dulu pernah dapat tes diagnostik ini. Tes ini sebenarnya tes yang ketiga. Jadi untuk mendapatkan hasil yang betul valid, biasa orang melakukan tes diagnostik. Tes ini hasilnya itu kadang-kadang yang sekarang dilakukan itu hanya pada dokter-dokter jiwa. Siapa yang kemarin mengangkatkan harus melalui pemeriksaan dokter jiwa? Siapa? Ada kan? Ada kan? Ada Bapak. Ada beberapa angkatan guru yang harus ketika mau tes itu harus ada pemeriksaan di dokter jiwa kan? Oh jadi saya. Jadi itu tes diagnosis itu untuk mendiagnosis. Ada orang yang macam kemarin saya kemarin Pak Mas Bapak Ibu kenal Pak Imparera. Itu orang jujur lolos sekarang jadi caleg nomor 4 dari partai itu si Hari Tanu dari Perindo. Itu kemarin tesnya pakai joki. Tesnya pakai joki. Saya berani tes di ahli kejiwaan. Mengapa Bapak dan Ibu? Karena di sama sebenarnya baik. Belum. Bapak memang kantor saya lama pensiun. Bapak Ibu, orang itu ceritanya. Paling suka cerita macam kita. Kalau orang itu ceritanya tidak pernah habis. Nah, dia suka ini kalau pilih dokter. Begitu datang cerita sampai 2 menit saya dokter bilang, oh ini orang tidak lulus karena secara kejiwaan ini mau tahu semua hal mesti cerita. Padahal harusnya kita banyak mendengar. Terpaksa apa? Pakai jom tapi cukup lulus. Tapi ini oke rekor. Ya sampai dia bilang baik ini. Itu Bapak Ibu. Ya jadi dia eksperimentasi training. Bapak Ibu kemudian dia partisipasi. Partisipan artinya kita sendiri berpartisipasi untuk masalah itu. Kita tidak jauh dari masalah lalu melihat, meneliti. Apakah betul? Dulu kan kita penelitian inskripsi kita kan kita jauh. Masalahnya ada di sana. Kita cuma ambil data kalau kita lihat dari sini, kita masuk. Bandingkan data dengan kenyataan, bandingkan data dengan kenyataan. Tapi yang ini kita langsung berpartisipasi. Lagi teliti tentang anak atau tentang situasi itu, kita berada di situasi itu. Kita tetap berada di situ untuk lihat. Ya. Nah, kalau peneliti itu kan biasanya tuh mesti tinggal jauh baru lihat loh. Kan peneliti itu kerja begitu tuh. Bikin berdasarkan teori, sudah bikin penelitian, sudah turun sampai lapangan, balik dari lapangan dulu nonton. Itu hasilnya apa? Iya kan? Baru itu tuh. Tapi kita dengan PDK, kita harus berada di tengah situasi penelitian. Malah kita menjadi bagian dari penelitian. Kemudian sifatnya empiris. Pengertian empiris itu apa Bapak Ibu? Sesuai dengan kenyataan. Jadi kita tidak boleh spekulasi hasil penelitian, harus betul-betul supaya bisa mengatasi masalah. Yang berikut Bapak Ibu, dia adalah eksperimen. Jadi ini bagian dari membuat eksperimen. Ya. Walaupun itu eksperimen percobaan, tapi percobaan itu menghasilkan sesuatu dengan melakukan refleksi. Kalau cuma eksperimen kan pasti kita dapatkan hasil ya tidak. Tapi ketika ya, mengapa ya? Tidak mengapa tidak. Misalnya, penelitian tentang pencapaian hasil belajar, kalau rendah, mengapa rendah? Kalau pada tahapan 1 atau pada tahap 1 belum, maka harus dilanjutkan dengan 6. Jadi sifatnya itu eksperimen, tapi dia
untuk bisa mewakili proses dan hasil yang kita akan. Nah, Bapak Ibu, model-model PPK udah paling umum simpel aja Bapak Ibu, ambil yang model John Elliot ini, ya sederhana, ya ini para ahli, ya. Yang berikut Bapak Ibu siklusnya ini. Jadi kalau kita bikin PTK, ini siklusnya. Pelaksanaan, ya, perencanaan, lalu kemudian kita masuk pelaksanaan. Sesudah pelaksanaan kita bikin pengamatan. Sudah, pengamatan. Siklus 1 itu pengamatan, ya. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan. Habis bikin pengamatan, bikin refleksi. Refleksi kita simpulkan. Kalau tujuan kita belum tercapai, maka lanjut pada siklus 2. Sama, pelaksanaan, bikin perencanaan di siklus 2, laksanakan perencanaan, kemudian amati pelaksanaan perencanaan, lalu buat refleksi. Sudah atau belum? Kalau sampai di siklus 2 sudah selesai, cukup. Hasil penelitian kita sudah membuktikan bahwa harapan kita sudah capai. Contoh, kalau pakai metode 1 lalu meningkatkan nilai jadi 7. Kalau pertama baru bikin cuma dapat 6. Bikin siklus yang kedua dengan cara yang sama, kita coba lagi melakukan pembelajaran ulang, lalu kita tes, oh ternyata sudah capai. Oh ternyata dengan menggunakan metode ini, dengan dibantu dengan alat evaluasi yang valid, maka kita mendapatkan hasil yang kita harapkan. Jadi cukup. Tapi kalau masih ada, lanjutkan ke siklus yang kedua. Jadi sebenarnya sederhana. Bikin perencanaan, laksanakan perencanaan, buat pengamatan, refleksi. Itu satu siklus. Yang berikut, PTK tidak hanya pada satu siklus. Kalau satu siklus itu bukan minimal 2 siklus untuk membandingkan hasil di siklus 1 dan hasil di siklus 2. Jadi kalau ada PTK yang cuma bikin 1, kayak kemarin ada pengawas yang masukkan dari FPD bikin PTS, ya. Penelitian tindakan sekolah bikin cuma 1 siklus, ya tidak bisa, ya. Kalau 1 siklus itu sama dengan tulis makalah. Kalau gimana? Dengan tulis makalah jelas. Tapi kalau tulis yang namanya bilang PTS, PTK itu minimal harus ada 2 siklus. Makanya di sini ditampilkan hanya standarnya 2 siklus, tidak boleh 1. Yang berikut pelaksanaan PTK. Yang pertama Bapak Ibu, tahapan pra dimulai dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada banyak sih Bapak Ibu. Datang dulu baru lihat mana yang mau dijawab. Mungkin masalah yang pertama hubungan dengan masalah yang kedua, masalah yang kedua hubungan dengan masalah yang ketiga, masalah yang ketiga hubungan dengan masalah keempat. Supaya masalah yang tercapai tidak perlu saya pilih yang 1, saya pilih yang keempat. Karena setelah saya akan yang keempat, 3 masalah yang lain ikut terselesai. Sudah. Kemudian Bapak Ibu analisis masalah. Soal analisis masalah ini Bapak Ibu kan semua orang pasti sudah punya kemampuan. Saya perbanyak kok. Bapak Ibu tahu? Saya perlu kan? Saya sudah analisis lalu Bapak Ibu bikin rumusan masalah. Rumusan masalah itu kan sudah tahu. Ya. Bapak Ibu bisa ambil contoh di mana saja rumusan masalah itu. Nah, kemudian rumusan hipotesis tindakan. Mengapa kita harus di sini hipotesis tindakan? Karena refleksi itu untuk menunjukkan hipotesis kita sudah sesuai dengan yang diharapkan atau masih belum capai dan perlu dilakukan tindakan berikut. Sudah, tahapan pra ini sangat esensial untuk dilaksanakan. Jadi 4 hal ini penting: identifikasi masalah, kemudian rumuskan analisis masalah, kemudian rumuskan masalah, kemudian buat hipotesis tindakan. Karena hipotesis tindakan itu akan mengajarkan dan sekaligus memberi petunjuk kepada kita apa yang harus kita laksanakan supaya rumusan masalah ini tercapai dan terjawab sehingga masalahnya bisa teratasi. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian yang ini Bapak Ibu perhatikan bahwa beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk melakukan tahapan PTK yang sederhana. Saya sengaja ini. Apa yang memprihatinkan dalam proses pembelajaran. Jadi untuk Bapak Ibu mengetahui masalah, mungkin Bapak Ibu boleh bertanya, apa sih kira-kira yang membuat saya prihatin dalam seluruh proses pembelajaran selama ini di kelas? Apa? Kalau apa itu kaitannya apa Bapak Ibu?
Kalau apa? Pertanyaan apa? Ya. Kalau apa? Kalau siapa ya pasti manusia kan? Kalau apa? Alat atau benda boleh, atau situasi katakanlah ya. Kemudian mengapa hal itu terjadi? Sederhana. Apa yang dapat dilakukan dan bagaimana cara mengatasi keprihatinan tersebut? Bapak Ibu, pertanyaan ini sederhana sebenarnya, tapi dari pertanyaan ini sudah terjawab mulai dengan identifikasi masalah, sudah terjawab analisis masalah, sudah terjawab perubahan masalah. Karena ini kalau sudah udah bukti-bukti apa saja yang dapat dikumpulkan untuk membantu mencari fakta. Nah, bagaimana cara mengumpulkan bukti-bukti? Bapak Ibu, itu gampang. Bukti-bukti itu karena berkaitan dengan proses kita. Kalau bicara tentang proses pembelajaran, buktinya gampang. Buktinya itu Bapak Ibu bisa buat. Umumnya kita punya bukti itu adalah alat tes. Banyak PTK itu tentang proses belajar dan hasil itu selalu buktinya cuma alat tes. Jadi ada soal, ada kunci jawaban, dan kemudian ada alat kunci jawaban, tapi ada pemogotan skor. Ya, jadi kita harus penilaian itu jelas. Tidak sekedar datang kalau PG, dan biasanya untuk penelitian seperti ini kita tidak menggunakan model soal pilihan dan kita menggunakan soal model. Maka guru harus menunjukkan soal itu betul-betul sahih dan soal itu betul-betul bisa mewakili permasalahan yang sementara di penelitian. Yang berikut Bapak Ibu, tahapan PTK. Nah ini perencanaan tadi sudah, kemudian pelaksanaan tindakan, kemudian mengamati tindakan, dan yang berikut adalah refleksi tindakan. Nah, rambu-rambu Bapak Ibu. Nah ini judul Bapak Ibu, rambu-rambu dan sistematika. Ini judul harus singkat, spesifik, menggambarkan masalah dan tindakan hasil serta informasi. Ini tentu saya perlu diajarkan ke guru tahu bagaimana menulis masalah. Kata pengantar, jangan panjang-panjang. Berisi proses pelaksanaan PTK dan perlunya PTK. Ya, yang berikut daftar isi, udah gampang, tinggal diurutkan. Abstrak, saya perlu panjang-panjang. Bapak Ibu, abstrak itu langsung pada kata-kata kunci yang harus nanti Bapak Ibu gunakan dalam penelitian. Terus Bapak Ibu, nah disajikan secara singkat 1 sampai 2 halaman deh. Udah, PTK itu paling banyak itu 14 halaman. Paling minim juga 11 halaman sudah cukup. Ya, jadi tidak perlu sampai banyak, bukan sama dengan tesis atau sama dengan skripsi. Sudah 14 itu sudah cukup. Sudah bisa karena siklus 1, siklus 2, siklus 3. Yang biasa nih banyak toh Pak. Lampiran. Soal-soal kalau ada 30 sila maka kita butuh 30 hasil dan 30 soal. Jadi dia tambah banyak. Tapi itu dia lepas dari inti atau dari isi. Jadi yang berikut Bapak Ibu, sistematika PTK bab 1. Apa itu? Pendahuluan, latar belakang, garis tentang kondisi nyata di sekolah itu, cerita tentang Bapak Ibu punya keadaan di sekolah, termasuk kenapa kita terlambat, kenapa kita pulang cepat, dan seterusnya. Nah, yang berikut rumusan masalah, gampang, biasa-biasa aja. Nah, tujuan, kemudian hipotesis yang tadi sudah kita bicara. Manfaat, masukan, manfaat penelitian ini apa? Kemudian bab yang kedua, kajian teori, berisi tentang teori-teori yang mendasari. Itu teori itu satu yang cukup, tapi biasanya kalau satu kelihatannya kurang pas. Paling kita cari 2, tentunya sebagai landasan teori untuk mengembangkan penelitian. Nah ini Bapak Ibu, cukup. Nah, bab 3, metode penelitian sederhana. Karena tadi dia adalah penelitian partisipatif, jadi biasa. Rencana penelitian berisi jenis penelitian, rencana yang digunakan siklus. Nah, misalnya kita tentukan penelitian ini akan saya lakukan dalam 2 siklus. Sudah, tentukan 2 siklus. Kalau 3 siklus. Sudah? Nah, Bapak Ibu nanti baca aja sebetulnya. Indikator keberhasilan dari penelitian ini apa yang menjadi indikator ukuran keberhasilan penelitian? Contoh, saya akan mengukur tentang PTK saya mengukur tentang hasil belajar dari penggunaan metode. Indikator keberhasilan apa? Siswa dapat apa ya?
Indikatornya itu begitu, nanti baru dikembangkan indikatornya dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu baca dengan RPP untuk penelitian. Kemudian prosedur penelitian, nah ini Bapak Ibu, siklus tindakan itu. Siklus tindakan itu, tindakan satu itu Bapak Ibu mulai dilakukan tanggal berapa, bulan apa, tanggal berapa, di kelas mana, itu yang Bapak Ibu lakukan. Nah, siklus itu mungkin pada 1 kali pertemuan, tapi bisa saja pada 2 kali pertemuan. Misalnya, di siklus 1 itu kita ada punya 3 indikator yang kita mau. Mungkin pertemuan 1 indikator 1, 2. Tidak bisa sampai dengan indikator 3. Nanti pada pertemuan kedua baru indikator 3. Tapi itu baru masuk dalam siklus 1. Jadi tidak anggap bahwa 3 indikator itu 3 siklus. Tidak. Karena pembelajaran kita 3 indikator bisa menjadi 1 siklus. Yang berikut Bapak Ibu, instrumen yang digunakan, nah ada wawancara, ada apa dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu teknik pengumpulan data, saya pikir itu tidak terlalu sulit untuk mengumpul datanya, Bapak Ibu. Kemudian teknik analisis data, nah analisis datanya analisis yang sederhana saja, tidak perlu pakai statistiknya, banyak-banyak tidak perlu, tinggal nilai. Lalu kita bandingkan hasil rata-rata, kita temukan, oh pada STM menghasilkan dari menggunakan metode, ternyata hasilnya cuma ini. Kumpulan datanya mana? Hasil ulangan siswa. Tinggal dijumlahkan, dicari rata-rata. Sederhana. Yang berikut bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Lalu bab 5 kesimpulan dan 5 bab ini saja Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, ini kita ada tulis beberapa contoh PTK yang Bapak Ibu bisa pakai sebagai contoh. Nanti ada kita siapkan ada satu contoh lagi PTK. Ya, yang Bapak Ibu bisa. Ya, ini. PTK untuk SMA dan SMK. Penerapan metode inquiry dengan media di sini dalam meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran ekonomi di SMA 1 Malang. Ini untuk mata pelajaran ekonomi. Jujur bisa diganti isi kita. Itu bukan bagian. Tadi Pak Prof bilang kan? Tadi Pak Prof bilang kan? Isinya kita, judul ganti, lokasinya juga berbeda. Nah mungkin orang bilang itu plagiat. Bahasa satu penelitian di Malang, satu penelitian di sini. Saya juga pakai penelitian Semarang untuk perbandingan di Ambon. Ya karena memang dia teliti di Semarang, saya teliti di Ambon. Objeknya berbeda. Itu bukan plagiat. Walaupun kata-kata bisa sama, tapi itu bukan plagiat. Karena itu pendapat saya, ya menurut dia itu pendapat dia. Dan ketika kita baca satu teori yang sama, pikiran kita mungkin sama, maka bahasa yang mungkin juga pasti sama, bukan plagiat. Dia di Ambon, saya di Ambon, dia di Jakarta, dan mungkin sama. Jadi ini ada 11. Semua pelajaran sudah saya lakukan. Ini hanya udah Bapak Ibu bisa mengerti sedikit? Saya tanya, bisa mengerti sedikit? Bisa? Banyak. Yang penting Bapak Ibu kita asli. Bapak Ibu bisa waktu. Tapi kita rencana besok kalau ada kita waktu kita mau datang dan kita coba untuk mari kita